Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan tidak pula lupa sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan Islam kepada umat Islam. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dalam sunnah beliau hingga akhir ajal menjemput kita. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang kepemimpinan jihad. Nah, secara khusus, wewenang kepemimpinan jihad itu adalah untuk memerangi kaum musyrikin. Dan pemimpin jihad mempunyai wewenang sebatas mengatur tentara dan menyusun strategi perang. Nah, dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemimpin jihad harus memenuhi syarat-syarat kepemimpinan khusus dan ia diberi mandat untuk menangani seluruh masalah yang berkaitan dengan jihad. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya, yaitu kewajiban pemimpin jihad dalam mengatur perjalanan perang, yaitu ada 7 kewajiban. Yang pertama, pemimpin jihad wajib bersikap lemah lembut kepada para tentaranya, yaitu dengan seperti contohnya, yaitu tidak jalan terlalu cepat, supaya orang yang lemah di antara mereka ikut serta dalam perjalanannya. Kemudian yang kedua, yaitu panglima jihad wajib memeriksa kuda-kuda mereka yang dijadikan sebagai perangkat perang dan sebagai kendaraan mereka. Kemudian yang ketiga, panglima perang wajib memperhatikan para tentaranya yang ikut serta dalam perjalanan. Kemudian yang keempat, ia wajib mengangkat ketua regu dan perwakilan kedua pasukan. Kemudian yang kelima, panglima jihad wajib membuat suatu slogan atau simbol tersendiri yang dapat menjadi pengikat atau pemersatuan mereka. Kemudian yang keenam, ia wajib menginspeksi tentara dan orang-orang yang ada dalam pasukannya secara teliti dan mengeluarkan anggotanya apabila mereka tidak taat dan tunduk kepadanya, dan ataupun mengeluarkan mata-mata dari kaum musyrikin, yaitu dari pihak musuh. Dan kewajiban yang terakhir yaitu ia tidak boleh mengistimewakan orang yang satu darah dengannya ataupun sepemikiran dan semazhab dengannya atas orang yang berbeda darah dengannya, tidak sepemikiran dan tidak semazhab dengannya. Itulah kewajiban yang harus dilakukan oleh panglima perang dalam perjalanan perang. Kemudian dalam mengatur strategi perang,
Kaum musyrikin yang berada dalam status darul harb itu dia ada dua macam, yaitu macam yang pertama, apabila mereka telah disentuh oleh dakwah Islam atau mereka telah mengenal dakwah Islam, akan tetapi mereka tidak menanggapi dan menanggapinya dan menolaknya, maka panglima perang memiliki dua pilihan, yaitu pilihan yang pertama, mereka bersikap melakukan tindakan yang membuat gentar kaum musyrikin seperti memerangi di malam hari ataupun siang hari dan membakar perkampungan mereka. Yang kedua, pilihan kedua yaitu mengancam mereka dengan diperangi atau dibunuh. Kemudian macam yang kedua yaitu apabila mereka belum disentuh oleh dakwah Islam atau mereka belum mengenal dakwah Islam, maka mereka tidak boleh diperangi. Nah, jika mereka telah mengenal dakwah Islam, akan tetapi mereka tetap pada kekufuran mereka atau kekafiran mereka, maka mereka boleh diperangi karena status mereka telah mengenal dakwah Islam. Kemudian yang harus dilakukan panglima jihad dalam mengatur tentaranya, yaitu ada 10. Yang pertama, menjaga mereka dari jebakan yang dapat digunakan oleh musuh. Yang kedua, memilih tempat untuk berperang, seperti memilih tanah yang paling tepat, yang paling banyak rumputan dan airnya, dan yang paling aman dari segala penjuru. Yang ketiga yaitu menyiapkan apa yang dibutuhkan para tentara, seperti perbekalan dan makanan ternak supaya mereka siap menghadapi musuh. Kemudian yang keempat yaitu mengikuti perkembangan berita-berita tentang musuh. Kemudian yang kelima, mengatur tentara dalam barisan perang dan menginspeksi barisan yang tidak lengkap. Kemudian yang keenam, memperkuat jiwa anggota pasukan dan menumbuhkan optimisme kemenangan. Kemudian yang ketujuh, mengingatkan orang yang sabar dan yang terkena luka pada saat perang itu akan ada balasan dari Allah berupa pahala apabila dia meninggal dan berupa ghanimah apabila dia masih hidup. Kemudian yang kedelapan, agar bermusyawarah kepada ahli strategi agar tidak ada kesalahan dan kekeliruan untuk memperoleh kemenangan. Yang kesembilan, agar mengingatkan tentaranya tentang kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan batas-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena orang yang berjihad membela agama Allah adalah orang-orang yang paling dituntut untuk tunduk dan menaati hukum-hukum agama. Dan kewajiban yang ke-10 yaitu agar panglima perang tidak memberikan izin kepada seorang pun dari para tentaranya untuk bercocok tanam ataupun berdagang, karena itu akan mengalihkan perhatiannya dari sikap teguh menghadapi musuh. Baiklah, itu sedikit tentang pembahasan kepemimpinan jihad yang saya ambil dari buku terjemahan Al-Ahkam As-Sultaniyah. Baiklah, saya sudahi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun dalam saya berbicara. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.